Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, Program Studi Magister Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Manajemen Pengembangan Kurikulum dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Inovatif Berbasis Classpad sebagai Wujud Digital Leadership Guru. Di era digital saat ini, kemampuan teknologi digital menjadi salah satu kompetensi yang sangat penting bagi guru maupun peserta didik. Perkembangan teknologi ini telah mengubah cara memperoleh informasi, berkomunikasi, dan belajar. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan untuk menciptakan proses belajar yang relevan di tuntutan abad ke-21 saat ini. Namun, pada kenyataannya, masih banyak proses pembelajaran yang berlangsung secara konvensional dan kurang melibatkan siswa secara aktif. Dalam manajemen pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas guru merupakan langkah strategis untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif, adaptif, dan relevan dengan tuntutan perkembangan zaman. Guru tidak hanya berperan sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai pengembang pembelajaran yang mampu mengintegrasikan teknologi digital secara efektif dalam proses belajar mengajar. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan untuk hadir hari ini. Dan sebelumnya saya izin perkenalkan diri, saya Felicia Octavia. Saya adalah trainer terkait dengan memang media pembelajaran, dan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai Classpad Bapak Ibu ya. Nah, jadi Classpad.net ini sebenarnya hampir mirip Bapak Ibu dengan GeoGebra gitu. Namun untuk Classpad.net ini sebenarnya, nah ini ya gambarannya Bapak Ibu ya, hampir mirip seperti GeoGebra gitu. Nah, yang membedakan adalah di sini nggak hanya ada fitur kayak grafik aja Bapak Ibu, tapi juga ada fitur untuk menampilkan data-data lain atau perhitungan matematika lain gitu. Atau istilahnya Classpad.net ini bisa menampilkan visualisasi matematika untuk materi yang lain. Jadi sebenarnya penggunaan Classpad.net ini tidak terbatas di matematika aja, tapi bisa juga misalkan nih untuk mau mungkin kalau di IPS gitu ya atau ilmu sosial itu kan udah belajar laju penduduk ya. Nah, itu kita bisa visualisasikan juga di sini. Terus juga ada juga terkait dengan fisika, itu juga kita bisa visualisasikan di sini. Atau sederhananya statistika, itu bentuknya tabel seperti apa sih? Nah, itu kita bisa tampilkan di sini. Seperti itu. Ya, yang pertama Bapak Ibu bisa akses situs website kami, namanya Classpad.net. Nanti tampilannya sama seperti sebelumnya Bapak Ibu. Gitu. Nah, nanti ada pilihan login dan new registration di sini. Nanti Bapak Ibu bisa pilih new registration. Setelah new registration atau pendaftaran akun, nanti akan tertampil seperti ini Bapak Ibu. Ada juga yang continue with Google, with Apple, with Microsoft gitu ya. Nah, tapi yang sangat disarankan adalah continue yang tombolnya ini ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya bisa aja langsung continue with Google, with Microsoft, with Apple dan lain-lain. Cuman nanti yang akan ditampilkan juga sama juga nih Bapak Ibu ya gitu. Setelah mengikuti pelatihan, guru mulai merancang pembelajaran dengan mengintegrasikan Classpad ke dalam modul ajar. Perencanaan ini disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan kebutuhan siswa. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang grafik fungsi menggunakan Classpad. Nanti kalian bisa belajar bereksplorasi secara langsung di aplikasi tersebut. Klik X. Nah, habis itu ini untuk pangkatnya. Nah, pangkat 2 coba tulis.
bagaimana teman-teman ketika kalian menggunakan Classpad, apakah materinya lebih mudah dipahami? Mudah. Oke, terima kasih. Oke, semoga nanti kalian bisa bereksplorasi kembali menggunakan Classpad agar mempermudah pembelajaran kalian. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar menggunakan pembelajaran berbasis Classpad di SMP ITK Cordova 5. Bagaimana menurut Bu Katrin tentang pembelajaran atau pengembangan media di kurikulum berbasis Classpad ini? Oke, jadi untuk pengembangan media pembelajaran berbasis Classpad ini menghasilkan anak-anak siswa-siswa kelas 7 lebih interaktif, partisipatif, dan tentunya lebih aktif di kelas. Jadi pembelajaran pun menjadi berpusat kepada siswa-siswa. Seperti itu. Terima kasih. Yes. Pengembangan kurikulum membutuhkan inovasi, Didukung oleh kompetensi guru dan kepemimpinan digital. Melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi seperti Classpad.net, guru dapat menjadi digital leader dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna.